wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Roy. Hari ini kita akan membahas latihan 2.4 yang ada di buku BSC kelas 7, yaitu tentang materi himpunan bagian. Nah, nanti sebelum Pak Roy membahas soal-soal yang ada di latihan 2.4, akan saya jelaskan sebentar tentang himpunan bagian itu sendiri, supaya nanti dalam mengerjakan soal latihan 2.4 itu lancar. Oke. Sebelum kita bahas semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke. Saya jelaskan dulu tentang himpunan bagian. Jadi, ketika saya punya A, ketika saya mempunyai A itu adalah 1,2. Pertanyaannya adalah tentukan semua himpunan bagian yang merupakan bagian dari himpunan A. Jadi langkah yang kita lakukan adalah ini. Tentukan dulu yang anggotanya 1. Nah, yang anggotanya 1 ini berarti siapa? Nah, yang tidak mempunyai anggota, berarti selain 1 dan 2 berarti dia adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari semua himpunan yang ada. Gitu ya, lupa ya. Himpunan kosong ini selalu ikut nanti. Kemudian kita cari A2-nya. Untuk mencari A2-nya itu adalah yang anggotanya 1 aja. Yang anggotanya 1 aja berarti, yang maksudnya bukan anggotanya 1 ya, tapi yang anggotanya banyaknya ada 1, yaitu bisa 1. Kemudian yang ketiga adalah bisa 2. Nah, oke. Bisa dipahami ya. Jadi 1, kemudian 2. Kemudian yang anggotanya 2 itu adalah 1 dan 2. Nah, A1, A2, A3, A4 inilah yang merupakan himpunan bagian dari A. Sehingga nanti di dalam suatu soal itu nanti bisa saya tuliskan gini. A1 itu adalah bagian dari A. Nah, kenapa? Karena semua anggota yang ada di A1 itu termasuk dengan anggota A. A2 itu bagian dari A. Kenapa? Karena 1 ini adalah 1 yang ada di A2. Maaf ya, 1 yang ada di A2 ini dia sama dengan anggotanya 1 yang ada di A. Gitu ya. Jadi A3 itu bagian dari A, A4 itu bagian dari A. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, biasanya di suatu permasalahan itu kadang-kadang ditulis gini saja. Misalkan ya, ini bisa ditulis seperti ini, bisa saja ditulis seperti ini. Dua itu himpunan 2, himpunan yang anggotanya 2 itu merupakan bagian dari, nah gini. Nah, hal ini juga benar. Kenapa? Karena di sini himpunan yang anggotanya 2 ini juga masuk bagian dari himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Nah, di soal juga ada yang pertanyaannya gini juga. 2 bagian dari. Nah, seperti ini. Kalau ini salah ya, kalau ini salah. Kenapa? Karena 2 ini kan bukan himpunan, 2 ini kan anggota. Jadi 2 ini bukan himpunan, yang benar adalah himpunan 2 ini. Himpunan yang anggotanya 2 itu bagian dari himpunan yang anggotanya 1 dan 2. Tapi kalau 2 bagian dari 1, 2 itu salah. Yang benar 2 itu anggota lah. Kalau anggota benar, anggota dari himpunan 1,2. Jadi harus bisa membedakan ya, anggota sama himpunan bagian. Jadi kalau 2 saja tanpa tanda kurung, maka nanti dia adalah anggotanya saja. Kalau ini benar ya. Nah, jadi di sini beda-beda tipis, jangan sampai nanti kalian terjebak di soal ini. Nanti ada beberapa soal yang tentang itu juga. Jadi kalau tidak ada tanda kurungnya, maka dia bukan himpunan bagian. Ingat-ingat sekali lagi, jika tidak ada tanda kurungnya, maka dia bukan himpunan bagian. Seperti ini, nomor 2 ini. 2 itu apakah bagian dari himpunan yang anggotanya 1, 2? Itu bukan. Yang benar adalah 2 anggota. Jadi yang ini ya, anggota dari himpunan yang anggotanya 1,2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya coba lagi. Misalkan saya punya misalkan B, misalkan ya. B ini
1, 2, 3. Ini bisa dikembangkan sendiri ya. Maka tentukan himpunan bagian dari B. Nah, kita cari B1, itu ingat selalu himpunan kosong selalu masuk ya. Kemudian B2 itu yang anggotanya satu saja. Anggotanya satu saja bisa 1. Kemudian bisa 2 saja. Kemudian bisa 3 saja ya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang B5 kita tulis dulu aja, B5, B6, B7. Yang anggotanya 1 sudah ya. Kemudian kita pilih yang anggotanya 2, bisa. Jadi kita urutkan aja, nanti biar tidak terselip gitu ya. Ini tadi yang tidak ada anggotanya, yang anggotanya 1, yang anggotanya 2 sekarang bisa 1 sama 2. Kemudian yang anggotanya 2 bisa 1 dan 3. 1, 2, 1, 3 sudah, berarti yang belum adalah 2 sama 3. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi B8 yaitu anggotanya 3, 1, 2, 3 ya. Jadi cukup ada 8 ya. Oke. Jadi nanti kita bisa mengerjakan ini adalah yang banyak anggotanya ada 0, di sini adalah banyak anggotanya ada 1, di sini banyak anggotanya ada 2, di sini adalah banyak anggotanya ada 3. Nah, seperti itu ya. Nah, saya ingatkan lagi bahwa ini juga bisa ditulis B1 bagian dari B, B2 bagian dari B gitu ya. Nanti misalkan saya contohkan langsung aja B4. B4 ini adalah bagian dari B. Kenapa? Karena B4 itu kan anggotanya kan 3. Nah, itu 3 ini juga masuk di B. Yaitu anggotanya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kalau saya tulis gini juga bisa, yaitu 1,3 itu bagian dari B juga bisa, atau 1,3 himpunan 1,3 ini 1,3 ini bagian dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Ini juga benar juga. Nah, hati-hati ketika saya menyebutkan 1,3 itu bagiannya adalah 1, 2, 3. Nah, ini adalah kurang tepat. Karena 1,3 ini adalah bukan himpunan bagian, tetapi dia adalah anggotanya. Bisa ditulis E tadi ya. Oke. Bisa dipahami ya? Matematika mudah merakyat. Oke, kalau sudah paham ini, saya kira untuk mengerjakan latihan 2.4 ini tidak ada masalah ya. Oke. Langsung kita coba nomor 1. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Ini tidak akan Pak Roy kerjakan semuanya. Kenapa? Tujuannya Pak Roy adalah kita kerjakan sebagian yang mewakili, kemudian yang lainnya bisa dikerjakan sebagai latihan kalian sendiri ya, supaya nanti lebih memahami sendiri. Oke, yang nomor 1 ini kita coba yang A ya. Himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 itu bagian dari himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3. Nah, di sini sudah jelas bahwa ini kan 1, 2, 3 ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3 juga. Karena ada, maka dia seperti itu. Nomor 1 adalah benar ya. Itu A benar. Kemudian 1, kita coba 1C langsung. 1C. Yang kita kerjakan nanti adalah 1A, 1C sama misalkan. Nah, ini 1D. Nah, kita perwakilan ini. Yang 1C, himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari A, B, C, D. Tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa himpunan kosong selalu kayak sini A1 dia himpunan kosong, B1 juga himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu adalah termasuk himpunan bagian dari semua himpunan. Sehingga nanti himpunan kosong ini yang C adalah jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah benar juga. Nah, seperti itu. Mudah ya. Oke. 1D misalkan A itu himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya A dan B. Nah, ingat tadi? Masih ingat contohnya ya? Karena A ini tidak ada kurung kurawalnya, maka harusnya A ini bukan himpunan bagian, tapi A itu elemen. Karena di sini dituliskan himpunan bagian, maka di sini kita jawab apa? Kita jawab salah. Nah, bisa dipahami ya? Kenapa salah? Karena tidak ada kurung kurawalnya yang A ini ya. Kalau ada kurung kurawalnya benar.
Kalau ditulis seperti ini ya benar juga. A elemen A, B. Kalau ini benar ya. Kalau elemen ya. Tapi kalau himpunan bagian salah. Bisa dipahami ya. Oke, matematika mudah merakyat. Oke, nomor 2 sekarang next. Nanti yang B, E, F silakan dikerjakan sendiri ya. Sama ya. Nomor 2 karena tadi kita kerjakan ACD, coba nanti kita kerjakan juga ACD ya. A, C, D. Sebelumnya itu kita baca dulu soalnya. Diberikan himpunan P sama dengan X demikian sehingga X bilangan asli, X antara 0 sampai 10. Nah, kalau ada soal seperti ini, langsung ditulis di lembarannya, supaya nanti nggak baca 2 kali lagi ya. Untuk sekarang yang 2, kita tulis langsung aja B. Itu kita tulis anggotanya. Bilangan asli yang kurang antara 0 sampai 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sebelumnya nggak ikut ya. Kemudian Q, tuliskan Q langsung gini, Q X demikian sehingga X bilangan asli juga antara 0 sampai 6, antara 0 sampai 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 nggak ikut. Kemudian ada R ini adalah X demikian sehingga X bilangan prima antara 0 sampai 6. Hati-hati di sini bilangan prima antara 0 sampai 6 berarti bisa 2, bisa 3, bisa 5 ya. 6, 7 nggak ada ya. 2, 3, 5. Oke. Nah, kemudian kita jawab. Sebenarnya ini kalau sudah ditulis semua enak ya, tinggal jawab A, B, C, D, E, F itu mudah sekali. Cuma kita perwakilan aja, yang kita kerjakan adalah A, C, D. Nah, P itu bagian dari Q. P itu kan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9 ini ya. Itu bagian dari Q. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ya. Kenapa? Kalau Q bagian dari P benar. Paham ya? Tapi kalau P bagian dari Q enggak. Karena P ini lebih banyak anggotanya. P kan lebih banyak tahu anggotanya ya. Kayak misalkan 8. Apakah 8 ada di Q? Kan enggak ada ya. Nah, maka di sini adalah salah ya. Yang C sekarang. Q bagian dari R. Q bagian dari R. Q itu 1, 2, 3, 4, 5 bagian dari R 2, 3, 5. Tidak ya, kenapa? Karena ada anggota Q yaitu 4. 4 ada di Q, tapi tak satu sini saja nanti banyak bingung ya. Yang B. Q itu bagian dari R. Yang C. Q bagian dari R. Ini kan Q itu kan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Q ini punya anggota yaitu 4. 4 ada di Q ya, tapi tidak ada di R. 4 ini tidak ada di R. Sehingga dia bukan ya. Jadi dia salah lagi ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau D sekarang R bagian dari Q. R ini kan anggotanya 2, 3, 5 ya. Kalau Q kan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, 2 kan ada di sini ya. 2 ada. Oke, 3 ada. Oke, 5 ada. Oke. Karena semua anggota yang ada di R ini masuk di dalam Q ya. Ada 2, ada 3, ada 5. Maka dia jawabannya benar. Jadi hati-hati ya. C sama D ini kebalikannya. Kalau Q himpunan bagian dari R itu salah, maka kalau D R bagian dari Q itu benar. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau dibalik ya kayak tadi, 4-nya ini, 4-nya kan ada di sini. 4 itu anggotanya Q tapi bukan nggak ada di R. Jadi intinya adalah kalau misalkan saya punya gampangannya gini dalam bahasa mudanya. Kalau saya R bagian dari Q. Jadi yang di R ini harus anggotanya lebih sedikit. Dan semua anggota yang ada di sini itu harus masuk di sini. Kalau ada satu aja anggota yang di sini itu nggak ada di Q, maka bukan. Atau dengan bahasa lain, Q ini harus lebih luas. Kalau dalam SD itu masih ingat nggak kalau SD? SD itu kalau saya punya R sama Q, misalkan ini bukan himpunan bagian ya, seperti ini misalkan, tak buat kurang dari lebih dari. Maka yang lebih banyak kan, yang lebih besar kan Q, ya kan? Sehingga nanti banyaknya anggotanya yang ada di Q itu harus lebih besar, paling enggak harus lebih besar daripada yang ada di R.
Nah, kalau yang C ini kan kebalikannya. Q itu kan ada 1 2 3 4 5. R kan hanya ada 2 3 4. Maka di sini yang C ini salah ya, jelas. Secara jumlah aja udah salah. Nah, nanti kalau sudah jumlahnya kurang dari, baru kita lihat anggota-anggotanya itu ada apa enggak ya. Bisa dipahami ya. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.